Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Yulianti Fajarul dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya lalu Perkenalkan, Dana Villa dengan NIM 4419-0351. Dan perkenalkan, nama saya Ani Pujastuti dengan NIM 4419-0299. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi presentasi kelompok kami dengan topik yang akan kita bicarakan mengenai laporan struktur perencanaan pembuatan weblog korporat perusahaan. Baiklah, lanjut ke bab 1. Baik. Bab 1 yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Pembuatan weblog ini merupakan platform maupun sebagai media informasi bagi perusahaan untuk memperkenalkan perusahaannya kepada publik secara luas. Kali ini kami memilih perusahaan bergerak di bidang food and beverage, yaitu perusahaan yang memproduksi sebuah produk minuman sebagai perusahaan fiktif. Nama perusahaan tersebut adalah PT Bobser Indonesia. Lalu ada analisis situasi perusahaan. Di zaman sekarang media digital sangat berkembang dengan cepat. Banyak perusahaan bisnis di zaman sekarang menggunakan media digital untuk menyebarluaskan produknya melewat media digital. Dengan banyaknya persaingan dalam berbisnis, banyak pengusaha yang memanfaatkan media digital untuk lebih dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu usaha minuman segar yang sedang mengikuti tren zaman bernama Bobser. Perusahaan minuman Bobser adalah minuman boba segar yang berkualitas dengan minuman buah alami yang memiliki cita rasa yang sangat luar biasa. Perusahaan ini ingin memiliki daya tarik lebih dengan memanfaatkan media digital. Weblog merupakan semedia digital saat ini yang muncul untuk memenuhi kebutuhan pasar. Weblog juga merupakan salah satu pemanfaatan komputer yang terintegrasi dengan internet. Weblog dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk dapat mengurangi pekerjaan yang sebelumnya menggunakan sistem manual. Weblog ini dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan Bobser sebagai media promosi, alat penjualan, hingga memberikan materi informasi yang berkaitan dengan gambaran perusahaan. Next. Tujuan pembuatan weblog korporat perusahaan. Dalam pembuatan weblog korporat perusahaan, kami telah memiliki beberapa tujuan tersebut seperti dapat mengenalkan perusahaan PT Bobser Indonesia kepada masyarakat luas atau pengguna internet. Dapat menyampaikan informasi tentang perusahaan secara jelas kepada khalayak umum dengan lebih mudah dan interaktif. Dapat memudahkan branding sekaligus membangun kepercayaan konsumen terhadap produk perusahaan dan dapat memasarkan suatu produk yang dikembangkan oleh perusahaan, dapat meningkatkan kredibilitas dan citra korporat perusahaan supaya lebih baik lagi. Next. Target audience. Demi tercapainya tujuan dari weblog ini, kami telah menentukan sasaran atau target pembaca potensial yang kami harap dapat sesuai dengan isi dari weblog ini. Target tersebut seperti target berdasarkan gender atau usia. Perempuan dengan umur mulai dari 18 tahun sampai 50 tahun. Laki-laki dengan umur mulai dari 17 tahun sampai 55 tahun.
Target berdasarkan profesi, pemilik atau direktur perusahaan, karyawan swasta atau PNS, pembisnis atau pengusaha, mahasiswa atau mahasiswi. Baik, lanjut ke bab 2 yang akan dipaparkan oleh Nafila. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rencana konten atau isi dari tampilan widget blog ini. Yang pertama itu ada A, homepage. Pada bagian homepage web blog ini, kami isi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, di tampilan pertama, kita tampilkan di pojok kiri atas foto atau gambar dari logo perusahaan PT Bobser Indonesia. Yang kedua, di bagian beranda kita tampilkan satu foto atau gambaran sedikit dari varian rasa boba yang dimiliki oleh PT Bobser Indonesia. Yang ketiga, di bagian beranda kami menampilkan seperti profil perusahaan, sejarah perusahaan, visi misi, filosofi perusahaan, press release perusahaan, artikel blog, dan katalog produk. Yang keempat, untuk informasi lebih jelasnya di weblog perusahaan kami, terdapat setting menu bar yang bisa diklik di pojok kanan atas yang berisi seperti beranda tentang kami, visi dan misi, filosofi perusahaan, press release perusahaan, artikel blog, katalog produk, dan kontak perusahaan yang dapat dihubungi. Yang kelima, kami juga memasukkan sebuah laporan penyalahgunaan weblog perusahaan. Yang terakhir, untuk widget footer yang paling bawah itu berisi kolom komentar dan berbagi atau share blog ke pengguna internet atau masyarakat luas. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi IPR pembuatan weblog corporate perusahaan. Yang pertama, A itu pemilihan platform. Pada pembuatan weblog PT Bobser Indonesia ini, kami akan menggunakan platform untuk membangun blog perusahaan dengan blogger.com. Yang kedua, itu ada strategi CEO. Strategi CEO ini adalah teknik untuk meningkatkan traffic atau jumlah pengunjung ke sebuah situs yang dikelola dan mengoptimalkan peringkatnya di halaman pencarian atau seperti Google Search. Dengan kata lain, CEO akan membantu sebuah situs bisnis agar dapat mudah ditemukan di halaman pencarian. Berikut rincian dari pengguna CEO on page pada weblog kami. Yang pertama itu memanfaatkan HTML tag yang disematkan di body template. Yang kedua, memanfaatkan HTML tag pada gambar seperti favicon dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan heading pada tulisan atau artikel seperti H1 untuk judul atau tagline. Yang H2 itu untuk subjudul dan H3 untuk anak judul. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan PT Bobser Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage. Produk yang dikembangkan adalah sebuah produk minuman yang bernama Bobser. Bobser atau boba segar ini adalah minuman segar terbuat dari buah-buahan asli dan susu low fat yang dipadukan dengan boba sebagai topping utama minuman. Boba itu sendiri diolah secara khusus dengan bahan utama yang berkualitas dan terjangkau, yaitu campuran tepung tapioka. Untuk produk minuman boba kita sendiri ini memang sengaja dibuat dari bahan yang alami, yaitu buah-buahan segar dan susu rendah lemak, untuk mencegah adanya gangguan pencernaan yang diakibatkan konsumsi gula yang berlebih. Karena pada umumnya minuman boba dikenal dengan mempunyai kandungan nutrisi yang rendah, terutama serat, dan dapat menyebabkan diabetes. Sehingga produk minuman Bobser ini bagus dan aman apabila dikonsumsi oleh semua kalangan. Kemudian, bisnis usaha minuman ini didirikan sejak tahun 2019, di bulan September lalu. Berawal dari perkembangan minuman kekinian yang berkembang pesat di masyarakat Indonesia. Bobser ini sudah menjadi salah satu minuman yang sangat digemari oleh masyarakat, khususnya kalangan anak muda, dan kini Bobser berencana untuk membuka cabang di seluruh kota yang ada di Indonesia.
Kemudian sejarah perusahaan. Awal mula perusahaan PT Bobser ini didirikan dikarenakan pemilik sangat menyukai minuman boba yang kebetulan sudah banyak dijual di beberapa wilayah Indonesia, sehingga pemilik terinspirasi ingin membuat usaha minuman boba dengan cita rasa berbeda, yaitu rasa buah asli segar dan alami yang memang belum ada di Indonesia. Tercetusnya nama Bobser atau boba segar ialah karena produk minuman ini memiliki bahan-bahan berkualitas tinggi, dan alasan lain karena ingin lebih memperkenalkan minuman boba yang segar dan tentunya sehat kepada masyarakat luas. Usaha bisnis Bobser kini sudah mempunyai banyak cabang di daerah khususnya Jabodetabek. Hal tersebut karena banyaknya minat dari konsumen untuk membeli produk minuman boba atau Bobser ini. Kemudian ada visi misi perusahaan. Yang pertama, visi yaitu menciptakan inovasi baru dalam membuat suatu produk minuman boba dengan cita rasa buah asli dan alami. Yang kedua, misi memperluas bisnis agar dikenal oleh masyarakat luas. Dan kemudian ada filosofi perusahaan, yaitu adalah kemajuan dan perkembangan dapat diwujudkan dengan melalui adanya usaha bersama dan kerjasama dari setiap karyawan perusahaan kami. Dengan menyatukan semangat, kami berjanji untuk menjalankan tugas kami dengan penuh dedikasi, ketekunan, dan integritas dalam memuaskan keinginan konsumen melalui produk minuman yang inovatif. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah Khalida. Terima kasih, Nada. Akan saya lanjutkan. Berikut adalah alamat dan kontak perusahaan berlokasi di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, nomor 11. Dan di bawah tertera kontak, email, Instagram, serta website alamat perusahaan. Selanjutnya, berikut adalah press release launching produk. Yang pertama, PT Bobser Indonesia meluncurkan sebuah produk minuman boba dengan varian rasa terbaru yang unik pada tanggal 24 Agustus 2021 di Kota Depok. Selanjutnya, press release yang kedua, PT Bobser Indonesia mengadakan kegiatan acara amal dengan menyusun tema Healthy Food, Happy Life pada tanggal 10 Oktober 2021 di Kota Depok. Selanjutnya, berikut adalah artikel blog perusahaan memperingati Hari Ibu. Bobser gelar lomba puisi untuk anak tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, berikut adalah katalog produk dari Bobser Indonesia, yaitu ada strawberry, alpukat, semangka, blackcurrant, dan mangga. Untuk harga dari produk minuman Bobser Indonesia seharga Rp15.000 per cup. Selanjutnya, berikut adalah print screen weblog korporat perusahaan. Ini adalah alamat weblog perusahaan, yaitu PT Bobser Indonesia sebagai berikut. Selanjutnya, memasuki bab 4, penutup. Pada bagian bab 4 ini tersedia kesimpulan, yaitu dalam pembuatan weblog ini kami senantiasa memperhatikan kebutuhan nasabah yang menginginkan tampilan web yang friendly user dan fleksibel. Hanya dengan scroll ke bawah, maka semua tab mengenai informasi terkait perusahaan bisa dilihat dengan mudah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembuatan weblog kami, yaitu yang pertama, mengenalkan perusahaan PT Bobser Indonesia ke kalangan luas atau customer, karena pengguna internet saat ini sangat banyak. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang perusahaan secara jelas kepada khalayak umum dengan lebih mudah dan interaktif. Yang ketiga, memasarkan produk dan dapat menjelaskan keunggulan dari produk kami secara lebih detail. Yang keempat, memudahkan pelanggan untuk mencari tahu tentang perusahaan kami lewat mesin pencari di internet. Yang kelima, memberikan kemudahan kepada pelanggan yang hendak menghubungi perusahaan kami. Dan yang terakhir,
mengutamakan kredibilitas perusahaan kami. Memiliki weblog bagi perusahaan saat ini bisa dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dengan konsumen atau publik, dan dengan adanya weblog perusahaan kali ini diharapkan mampu menjadi wadah baru yang dapat menyediakan informasi yang publik cari berkaitan dengan perusahaan. Karena citra yang baik tercipta atas dasar saling pengertian antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, baik itu publik internal maupun eksternal. Jadi pembuatan weblog ini merupakan langkah yang tepat demi memberikan kepuasan publik atas informasi. Demikian laporan ini kami buat, semoga bermanfaat. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk semuanya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan mewakili kelompok saya, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.